Kebetulan kemarin kita mengunjungi dua rumah sakit menengok korban, yang mana selain rumah sakit Siti Hajar juga ke rumah sakit Notopuro Sidoarjo. Di sana kita langsung ke ruang ICU melihat kondisi secara langsung, yaitu santri bernama Haikal yang mana bisa dievakuasi setelah tertimbun selama 3 hari. Ya, ini merupakan sebuah kisah yang sangat membuat kita semuanya terharu. Kenapa? Karena memang pertama kita lihat bagaimana sosok Haikal ini yang kebetulan usianya itu sama anak saya sama, hanya selisih 1 bulan. Dia memiliki sebuah semangat yang sangat tinggi. Jadi ketika selama tertimbun dia tetap sholat. Bahkan dia mengajak teman-temannya itu yang sama-sama tertimbun untuk sholat juga. Namun hari pertama memang masih ada teman-teman yang mendengarkan suara dan mereka sholat berjamaah. Jadi ada yang bagian ngimami. Dan kedua, ketika malam kedua itu sudah kayak nggak ada suara lagi. Jadi ketika dia ngomong, ayo sholat jamaah, ayo, itu kayak nggak ada suara. Jadi apa ya, sampai akhirnya dia ngomong, yaudah kita sholat jamaah sendiri-sendiri aja imamnya, seperti itu. Kebetulan yang teman di sebelahnya dia sudah tidak bergerak, dia tahu mungkin sudah meninggal, seperti itu. Masya Allah, dia kuat banget ya. Jadi ya bisa kita bayangkan lah ya, bagaimana kuatnya, bagaimana itu situasi yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Semua tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang menginginkan seperti dia lah kondisi saat itu. Tertimbun di atas material bangunan yang informasinya tuh luasnya sampai sekitar 20 ke 30. Jadi gede banget, sangat berat sekali, dan tertimbun di bawah, kondisi gelap otomatis. Kemudian pertama dia masih menemukan teman-teman yang saling saut menyahut, berbicara. Kemudian pada malam kedua sudah nggak ada orang, dia seperti sendirian. Kemudian memang ada beberapa kisah, diantaranya ketika tertimbun itu ada anak kecil yang mendatanginya dan memberikan air. Kakak mau minum, kayak gitu. Terus dia minum, dan setelah itu sudah nggak ada, ini anak kecil sudah nggak ada. Nah, itu dikatakan oleh orang tuanya atau wali santri mungkin itu sebuah mukjizat kan, seperti itu. Dan ketika kita bertemu sama Haikal, dia masih kesakitan, dia masih ada selang dan sebagainya. Aduh, dia masih susah gerak lah, masya Allah, kasihan. Kemudian matanya jelas lah itu anak menahan sakit sampai saat ini. Kemudian dia masih pingin menyampaikan harapannya, yaitu yang pertama dia pingin sholat terus seperti sedia kala, dan dikatakan sama wali santri atau ibunya itu bahwasanya sholat kan bisa dengan gerakan mata, nah kan seperti itu. Itu kita lihat bagaimana kedalaman iman dari sosok santri yang bernama Haikal ini. Yang kedua, dia juga pingin bersekolah, melanjutkan sekolah ke SMP negeri. Dia sebut ada SMP negeri 1 Kota Probolinggo. Jadi kita sama-sama yuk berdoa agar dia juga bisa bersekolah segera, pulih seperti sebelumnya. Apalagi dia memiliki cita-cita mulia, yaitu sebagai tentara. Dan kita sampaikan, oh kamu anak kuat, anak hebat, nah insya Allah bisa, kamu akan jadi tentara yang hebat. Kita sampaikan seperti itu karena memang dia sangat tangguh. Dan di sisi lain dia juga sangat peduli kepada ibunya, orang tuanya. Dia berpikir nanti kalau aku lama-lama di rumah sakit siapa yang biayai. Jadi sampai sebegitunya empati dia kepada keluarga. Dan yang terakhir, dalam kesempatan kali ini kita tentunya sama-sama menyampaikan duka yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini pembelajaran buat kita semuanya, bahwasanya anak-anak santri itu anak-anak kita semua. Jadi ayo yuk sama-sama kita menjaga mereka. Mereka tuh anak-anak yang jihad mencari ilmu, maka kita sama-sama menjaga keselamatannya. Dan saya kira mereka yang syahid, mereka yang meninggal pun insya Allah syahid. Dan seorang Haikal pun juga masih memikirkan salah satu sahabatnya yang mana mereka sholatnya soft berjamaah, tapi tidak tahu kabar sampai sekarang gitu. Jadi ada kepedulian yang sangat tinggi yang dimiliki oleh mereka, modal sosial yang sangat tinggi. Dan untuk kita semuanya, kita apresiasi kepada Ibu Gubernur Khofifah, kepada Bapak Lejen Soeharto BNPB, dan semuanya, baik itu Pemkab maupun Pemprov dan tentunya pemerintah pusat, bahwasanya semuanya menunjukkan kolaborasi aktif masif bagaimana agar proses evakuasi ini berjalan.